Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik. Kita berjumpa lagi. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Amin. Untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan rakyat, dibutuhkan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Kalian tentu penasaran, apa saja lembaga-lembaga negara tersebut? Mari kita simak dalam materi kali ini dengan judul Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas atau wewenang, serta masa jabatan anggota dari lembaga. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua, Presiden, ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, keenam, Mahkamah Agung atau MA, ketujuh, Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK. Para pembelajar, mari kita mulai dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ditambah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya, mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR dan DPD diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Karena anggotanya dipilih 5 tahun sekali, maka anggota MPR memiliki masa jabatan 5 tahun. Kemudian selama bertugas, anggotanya bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Selanjutnya, semua keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak atau voting. Lalu, apa saja tugas dan wewenang MPR? Tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar seperti bunyi Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ketiga, menurut Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden ketika terjadi kekosongan wakil presiden seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kemudian kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sekarang kita membahas tentang presiden. Ada yang sudah tahu tata cara pemilihan presiden? Para pembelajar, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu. Calon presiden atau wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh MPR. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan presiden. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Jadi, seseorang hanya dapat menjabat presiden atau wakil presiden paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Karena negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial, maka presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Apa perbedaan kedua peran tersebut? Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan berarti wewenang dalam memimpin proses pemerintahan. Yang termasuk dalam hal ini adalah pertama, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ketiga, mengajukan rancangan undang-undang atau disingkat RUU, membahasnya bersama DPR dan mengesahkannya. Kemudian keempat, mengajukan undang-undang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan membahasnya bersama DPR. Selanjutnya, kekuasaan presiden sebagai kepala negara adalah wewenang sebagai simbol atau perwakilan tertinggi sebuah negara. Kekuasaan tersebut meliputi pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Pembahasan selanjutnya tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pertama, tentang keanggotaan DPR. Anggota DPR disebut juga anggota legislatif. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR atau yang juga disebut calon legislatif atau caleg diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, sebagai lembaga negara, DPR memiliki fungsi-fungsi, yaitu pertama, fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui undang-undang. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Nah, selain fungsi tersebut, anggota DPR juga dibekali hak-hak, yaitu yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, hak angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Kemudian ketiga, hak mengeluarkan pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Mari kita lanjutkan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Bagaimana keanggotaan DPD? Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Jumlah anggota DPD setiap provinsi sama, yaitu masing-masing 4 orang. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPD diajukan sebagai peserta pemilu dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dari partai politik. Adapun wewenang anggota DPD adalah berhak mengajukan
membahas serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang terkait dengan pertama, otonomi daerah, kedua, hubungan pusat dan daerah, ketiga, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang kelima, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, anggota DPD mempunyai wewenang memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan yang kedua terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, daerah Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2024 memiliki anggota DPD sebagai berikut. Pertama, Dr. Agustin Terasnarang, Sarjana Hukum. Kedua, Haji Muhammad Rahman, STSE. Yang ketiga, Habib Said Abdurrahman. Dan yang keempat, Hajah Yustina Ismiati, SHMH. Pembahasan pada materi kali ini, kesimpulannya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari penjelasan ini. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam PPKN Asyik.